Sebelumnya mau aku sapa dulu ya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Gimana? Terang di situ, cerah di rumahnya. Karena ini di Surabaya lagi panas-panasnya ya. Jadi sangat cerah sekali sampai matahari terasa 5 jengkal. Oke, di pagi yang cerah ini kita akan memulai hari ya. Berkenalan dulu sama kebidanan lebih dekat lagi. Sebelumnya mungkin boleh aku tanya ke Feby, Wisdan Nurul sama Alfi. Sekarang lagi lulus SMA atau sudah semester berapa kuliahnya? Siapa nih yang mau kenalan dulu? Halo Oke. Kak, Ya, silahkan. Halo Feby. iya saya baru lulusan SMA tahun ini. Oke, lulus SMA tahun ini. Sudah diterima atau belum? Atau masih Sudah mau Kak, sudah mendaftar? Oke, diterima di mana, Feby? diterima di Institut Kesehatan Pelamonia, Makassar. Oh, Makassar. Jauh-jauh dari Makassar ya. Selamat, Feby. Oke, kalau Wisdan? Ya Kak, saya juga baru lulus SMA. Oke. Terus sudah diterima atau mendaftar? Sudah diterima, Sudah diterima Alhamdulillah. di mana, kalau Wisdan? Di Kebidanan Unpad. Untan. Unpad, Universitas Pajajaran. Oh, Unpad. Ya, ya, ya. Dari Bandung berarti. Oke, Ya, selamat ya. Terus ya kalau Kak. Alfi, Halo Kak, ya saya udah halo. di Mm-mm. Kebidanan. Di kebidanan mana nih? Unpad sama kayak Oh, sama Wisdan. Unpad ya, sama Wisdan. Oke, berarti nanti jadi teman sekelas nih. Nah, ini berarti pas ya, teman-teman ini masih baru-baru ya. Jadi kita akan kenalan nanti kira-kira ya di kedepannya teman-teman ini akan belajar apa aja sih di kebidanan itu. Nah, biasanya kita pertama kali ya masuk di kebidanan itu akan eh kebingungan atau bahkan masih memproses ya. Ini bahasa apa yang disampaikan? Kita biasanya pakai bahasa manusia. Lah ini kok kayak ada bahasa asing ya? Ini bahasa dari mana? Ini sama-sama bahasa manusia, tapi pakai bahasa yang beda. Karena apa? Di kebidanan biasanya bahasa yang kita gunakan adalah bahasa-bahasa Latin atau bahasa medis istilahnya kalau kita kenal. Kita masuk dulu ya, pertama di kebidanan. Teman-teman di sini semuanya sudah diterima di kebidanan. Kita punya undang-undang baru banget di 2019, jadi umurnya masih 5 tahunan. Di situ dijelaskan kalau misalnya yang namanya bidan itu adalah seorang perempuan. Jadi nanti teman-teman ya nggak akan ketemu namanya teman kelas yang laki-laki. Nggak ya, kita lingkungannya perempuan semua. Yang diurusi juga perempuan. Makanya kenapa bidan itu hanya boleh perempuan. Berbeda dengan profesi lainnya. Nah, kita baru disebut bidan nanti kalau misalnya teman-teman ini sudah menyelesaikan program pendidikan kebidanan, mau di dalam negeri, mau di luar negeri, boleh ya. Yang program studinya itu sudah secara sah diakui, jadi sudah terdaftar. Ini semua tadi sudah terdaftar semua, jadi sudah siap untuk menjadi bidan nanti. Terus kita juga harus memenuhi persyaratan untuk bisa melakukan praktik kebidanan. Itu baru disebut dengan bidan. Nah, ilmunya sendiri disebut dengan kebidanan itu adalah semua hal ya. Jadi nanti kita akan mempelajari semua terkait pelayanan yang kita berikan pada perempuan di sepanjang siklus hidupnya. Nah, kira-kira siklus hidup wanita itu seperti apa sih? Ada yang tahu nggak? Mungkin kira-kira yang sudah di pikirannya Feby, Wisdan, sama Alfi. Kita kan sama-sama perempuan ya. Siklus hidupnya itu kayak gimana? Ada pendatang baru juga, ada Hasna. Nah, kira-kira tahu nggak apa sih siklus hidupnya wanita itu yang kita pelajari nantinya? Mungkin bisa dikasih clue sedikit sama Kak Marlina. Mulai dari apa, Kak?
siklus hidup wanita itu? Biasanya wanita itu mengalami apa aja sih yang periksa ke bidan? Menstruasi. Betul, menstruasi ya. Jadi itu masuk ke reproduksinya ya. Jadi kita nanti sebagai bidan akan mengurusi bagaimana reproduksinya wanita. Terus nanti dia sudah mens, nanti kalau sudah waktunya usianya subur, dia bisa hamil ya. Kita akan mengurus bagaimana proses kehamilannya, bersalinnya, setelah melahirkan, sampai punya anak ya. Anaknya itu juga masuk ke tanggung jawab kita. Itulah yang dinamakan siklus hidup wanita atau kebidanan itu sendiri. Nah, ini dilakukan sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Tugas dan wewenang dari bidan itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan sifatnya promotif preventif. Jadi kita harus mencegah terjadinya masalah dalam kehidupan wanita itu. Masalah kesehatan ya. Kalau masalah yang lain-lain itu sudah urusan yang lain gitu. Nah, kenapa kok kita hari ini ya harus belajar terminologi kebidanan? Terutama untuk teman-teman yang baru akan masuk ke perkuliahan kebidanan. Fungsinya untuk apa belajar terminologi kebidanan ini? Yang pertama adalah untuk komunikasi efektif. Jadi dosen akan menjelaskan bahasa-bahasa kebidanan ya, bahasa medis. Kalau misalnya kita tidak memahami apa istilah itu, maka kita akan bingung, butuh waktu untuk memproses apa maksud dari dosen itu. Jadinya apa? Jadinya komunikasinya tidak akan efektif. Jadi setelah kita mempelajari terminologi kebidanan, kita akan paham apa saja istilah yang digunakan di kebidanan. Akhirnya nanti kita ngobrol sama dosen, sama ibu-ibu bidan atau tenaga medis lainnya, itu juga akan nyambung ya, mudah untuk memahaminya. Kemudian yang kedua adalah untuk keamanan pasien. Ketika nanti kita latihan ya, belajar pasti dalam perkuliahan juga ada yang namanya skills lab. Nah, di situ kita akan mempelajari bagaimana berkomunikasi tadi ya. Komunikasinya sudah efektif, nanti akan ngomongnya nyambung ya. Jadi nggak mungkin itu ada kesalahan. Jadi meminimalisir resiko kesalahan karena apa? Karena istilah yang kita gunakan tepat, yang sudah baku, sudah diketahui oleh seluruh dunia. Kemudian kita yang ketiga adalah sebagai bentuk profesionalisme. Kalau misalnya bidan, berarti kita harus paham ilmu-ilmu kebidanan, bahasa-bahasa yang dimaksud dalam kebidanan itu bahasa yang apa. Kita akan tahu, itu menunjukkan bagaimana profesionalisme kita dan kemampuan kita atau kredibilitas kita di bidang kebidanan, terutama pada kesehatan wanita. Nah, ada berbagai macam ya. Yang paling dekat dengan bidan ya, ada tiga biasanya. Bidan itu identik banget kalau misalnya mau periksa ibu hamil, nolongin bersalin, itu pasti larinya ke bidan. Itu yang orang awam tahu. Tapi obrolan kita antar sesama ya, antar sesama bidan atau sesama sejawat akan berbeda. Kita definisikan yang pertama, istilah antenatal. Jadi istilah antenatal ini adalah istilah yang kita gunakan untuk memberikan perawatan. Jadi asuhan antenatal adalah pemberian penata laksanaan atau perawatan yang diberikan pada kehamilan. Jadi antenatal adalah masa kehamilan sebelum persalinan. Nah, itu adalah antenatal. Jadi sebelum persalinan, jadi masa kehamilan. Contohnya apa? Biasanya kita akan menyebut kunjungan antenatal. Fungsi dari kunjungan antenatal itu apa? Fungsinya adalah untuk memantau kesehatan ibu dan juga janin atau bayi yang dikandung ibu. Jadi kita sebut dengan janin. Kemudian ada sesudah Natal. Nah, sesudah Natal ini bukan Natal hari raya ya, tapi Natal di sini adalah persalinan. Jadi postnatal adalah setelah kelahiran bayi.
perawatan setelah kelahiran bayi atau biasa kita kenal dengan masa nifas. Itu adalah istilah yang sama. Nifas postnatal setelah kelahiran bayi. Nah, jadi pemeriksaan postnatal itu fungsinya adalah untuk memastikan setelah ibunya bersalin, ini proses pemulihannya berlangsung dengan baik. Pemulihan ibu dan kesehatan bayinya. Kemudian yang ketiga adalah partus atau natal. Nah, partus ini adalah proses melahirkan bayi. Keluarnya bayi, proses persalinan, itu disebut dengan proses melahirkan bayi. Contohnya apa? Partus normal, ya. Jadi ada istilah partus normal adalah partus yang bersalin atau persalinan yang tanpa intervensi medis. Nah, ini ada tambahan lagi bahasanya di sini. Berarti apa yang dimaksud partus normal? Persalinan, ya. Tadi kan partus, persalinan. Terjadi normal itu berarti terjadi tanpa adanya bantuan ya atau tindakan medis yang tertentu. Misalnya ada butuh alat lain ya. Nah, kalau misalnya yang tidak normal apa kita sebutnya? Biasanya kita sebut dengan partus patologis. Jadi lawannya fisiologis atau normal sesuai dengan fisiologi persalinan itu adalah patologis. Jadi partus yang tidak normal disertai dengan masalah. Itu kita sebut dengan partus patologis. Oke. Selanjutnya, ya, ada lagi istilah di dalamnya. Tadi kan masanya ya, masa ada antenatal, postnatal, dan partus. Sekarang adalah istilah-istilah di dalamnya. Nanti di kebidanan kita akan eh, berbicara ya terkait yang pertama ada gravida. Nah, gravida itu adalah jumlah kehamilan yang dialami oleh seorang wanita. Biasanya kita singkat dengan huruf G besar. Jadi biasanya akan G1. Nah ini ya kayak di bawah ini. Seorang wanita G3. Berarti ini kehamilan yang keberapa? Kira-kira? Ketiga. Ketiga, betul. Jadi di sini dia angka menunjukkan saat ini ya. Jadi orang ini, ibu ini sedang hamil yang ketiga, gravida 3, para 2. Jadi para itu adalah jumlah kelahiran hidup. Jadi dia sudah melahirkan berapa kali yang anaknya hidup disebut dengan para 2. Kalau misalnya 2 kali, kalau baru 1 kali ya P1 ya atau para 1. Kemudian setelah gravida dan para ada juga di masa nifas ya. Postpartum tadi kita akan memeriksa yang namanya lokia atau lokea ya. Cara bacanya lokea atau lokia tulisannya. Itu adalah sebuah cairan yang keluar dari rahim kayak mens gitu, tapi ini keluarnya khusus setelah melahirkan. Jadi berbeda dengan mens. Contohnya apa? Biasanya lokia itu berlangsung sekitar 4 sampai 6 minggu setelah persalinan itu selesai. Jadi dia sekitar 1 bulan ya atau 1,5 bulan setelah wanita itu melahirkan, dia akan mengeluarkan lokia atau lokea. Kemudian yang ketiga adalah mekonium. Mekonium ini adalah kotoran pertama bayi yang berwarna hijau kehitaman. Mungkin teman-teman pernah lewat gitu ya video-video TikTok. Misalnya bidannya bilang, loh ini bayinya BAB Bu di dalam kandungannya atau di dalam kehamilannya. Jadi waktu bersalin eh, warna ketubannya, cairan ketubannya warnanya hijau. Nah, warna hijau itu disebut dengan ini mekonium itu. Jadi mekoneal. Nah, jadi mekonium itu biasanya memang dikeluarkannya adalah 24 jam pertama setelah lahir. Ada juga yang kalau ketubannya hijau disebut dengan mekoneal, berarti ketubannya mengandung mekonium. Oke. Nah, ada istilah-istilah juga dalam proses persalinan yang pertama kali kita dengar pasti akan sangat awam. Apa maksudnya?
Nah, setelah kita belajar di sini, berarti teman-teman tidak akan lagi awam ya. Nanti kalau dosennya menjelaskan sudah paham. Yang pertama adalah dilatasi. Dilatasi adalah proses pembukaan serviks atau bagian anatomi tubuh ya di dalam uterus atau rahim wanita itu ada serviks. Nah, proses pelebarannya, pembukaan jalan lahir itu disebut dengan dilatasi. Nah, untuk bisa bayi itu keluar, dilatasi serviksnya harus pembukaan lengkap dulu, yaitu sekitar 10 cm. Kalau kurang dari 10 cm, bayinya tidak akan bisa keluar karena di situ serviksnya belum mengalami dilatasi. Terus ya, oh sorry, belum mengalami dilatasi maksimal ya. Jadi kalau dilatasinya cuma 1 cm, 2 cm, itu juga tetap dinamakan dilatasi. Jadi proses pelebarannya, tapi harus sampai 10 cm dulu baru bayinya bisa keluar. Kemudian yang kedua adalah episiotomi. Nah, episiotomi ini adalah sebuah proses tambahan berupa sayatan kecil. Jadi di bagian eh, dekatnya jalan lahir ya, atau perineum, itu harus kita gunting dulu. Kita gunting berikan sayatan kecil, jadi kita gunting sedikit. Tujuannya adalah untuk mencegah biar robekannya tidak terlalu besar. Jadi misalnya pada kasus-kasus tertentu ya, misalnya perineum kaku atau di bagian kemaluannya itu tidak melebar dengan tidak fleksibel untuk proses persalinan atau keluarnya bayi. Jadi biar robekannya nggak kemana-mana, makanya kita buat episiotomi atau sayatan kecil itu. Kemudian yang ketiga ya adalah kontraksi. Kontraksi ini adalah pengencangan otot rahim ya yang terjadi selama persalinan itu berlangsung. Fungsinya dari kontraksi ya, ibu-ibu merasakan perutnya kenceng ya. Itu kenapa? Tujuannya kontraksi itu akan membantu untuk mendorong supaya bayi itu keluar dari rahimnya. Jadi bisa bersalin itu karena apa? Karena adanya kontraksi yang duluan. Jadi kontraksi ini membantu untuk mengeluarkan atau mendorong bayi. Oke. Nah, tadi sudah kita pahami ya, kita baca bareng-bareng terkait definisi-definisi yang ada dalam kebidanan. Sekarang kita coba aplikasikan di game ini. Mungkin teman-teman boleh ya dibuka kolom chatnya ya. Nah, di kolom chat sudah siap semuanya. Kita ke soal yang pertama adalah istilah gravida. Istilah gravida ini yang benar yang mana? Yang A atau yang B? Kalau yang A adalah jumlah kelahiran hidup, sedangkan B adalah jumlah kehamilan. Nah, kalau tadi menurut teman-teman jawaban yang benar yang mana? Silahkan bisa diketik di kolom chat. Yang B, jumlah kehamilan. Oke, Alfi B. Ini Wisdan, Feby juga B. Ada lagi jawaban Yang lain? Oke, Dinis juga B. Oke, jawabannya benar ya. Kalau gravida itu B jumlah kehamilan. Sedangkan kalau yang A tadi apa jawabannya? Jumlah kelahiran hidup. Jumlah kelahiran hidup itu adalah istilahnya para Raf, ya. Mm-mm, parah. sip. Oke, yang kedua lagi ya, boleh diketik di kolom chat. Lokea, jawabannya A untuk cairan yang keluar setelah melahirkan atau B untuk cairan ketuban. Oke, ada lagi jawaban lain? Feby juga A, Dinis A. Oke, Alfi juga A. Benar ya jawabannya untuk Lokia adalah cairan yang keluar setelah melahirkan. Nah, mungkin bisa dicatat setelah ini ya. Terus kalau istilah cairan ketuban di kebidanan itu namanya apa? Namanya adalah amniotic fluid ya, bahasa Inggrisnya atau cairan amnion.
Jadi cairan amnion itu adalah cairan ketuban. Oke, kemudian yang ketiga baru tadi kita bahas ya terkait episiotomi. Episiotomi itu yang A, pelebaran serviks, atau yang B, sayatan di perineum. Silahkan, boleh diketik lagi. Oke, Febi B, Dinis B, Wisdan B. Ada lagi jawaban lain? Alfi juga B. Oke, sip, bener ya. 100 buat teman-teman semuanya. Episiotomi adalah sayatan di perineum. Sedangkan kalau pelebaran serviks, jawaban yang tepat itu adalah untuk dilatasi. Berarti di sini semuanya sudah menyimak dengan baik ya, sudah siap untuk memahami istilah-istilah di kebidanan. Oke, sekarang mungkin teman-teman ini bisa eh, mempersiapkan ya. Tadi kan kita sudah mendengarkan. Nah, kalau misalnya teman-teman nanti akan menjadi bidan, terus ditanya ini, Bu Bidan, tolong dong jelasin gimana sih proses persalinan normal itu. Nah, gimana cara kalian akan menceritakan proses persalinan ke pasien itu? Mungkin ada yang mau sharing? Mungkin dikasih bocoran dulu, Kak. Ini kan belum pada ngerti sama sekali nih. Mm-mm. Kasih bocoran tipis-tipis, Kak, biar bisa jawab. Nanti kalau lebaran ditanyain saudara gitu. Iya, betul. Jadi kayak tadi ya, misalnya kita bahas aja tentang kontraksi deh gitu. Adanya kontraksi di eh, kehamilan ya, atau di saat persalinan itu pasti akan mengalami kontraksi. Nah, gimana sih kalian akan menjelaskan gitu? Kira-kira kita kok jadi bidan gimana cara menjelaskannya? Nah, kalau misalnya memang belum ada bayangan, mungkin ini bisa sambil dicatat ya poin-poinnya. Karena biasanya nih ya, Kak Marlina, kalau misalnya aku ketemu sama teman-teman yang masih baru di Mm-mm, kebidanan, mm-mm, proses untuk komunikasi dengan pasien itu masih kaku-kaku gitu ya, takut-takut. mm-mm, Kadang itu kayak, silahkan Ibu perkenalkan diri. Nah, ini kan kita jadi bidan ya, bukan jadi HRD atau kita mau merekrut ibunya bersalin di kita. Nah, jadi ada betul, proses betul. komunikasi yang harus kita olah ya. Jadi kayak ibaratnya kalau misalnya guru-guru itu pasti bilangnya adalah kalian harus jadi bidan yang lebih lihai lagi daripada Mm, kasir Indomaret atau kasir mm, Alfamart. Mereka selalu melayani dengan sapaan ya. Kan pasti kalau mm-mm, kita buka, selamat datang di mm-mm, Indomaret, selamat datang di Alfamart. Nah, ini sama kayak kita sebagai bidan ya. Pertama pasti lakukan sapaan dulu. Selamat datang ya, atau selamat pagi Ibu Tanti misal. Selamat pagi Ibu Tanti, perkenalkan saya bidan nada. Ada yang bisa saya bantu. Nah, itu pasti kalau orang kayak gitu dia akan betah ya untuk datang ke kita karena kita pastinya mau dong bersahabat dengan eh, pasien kita ya, wanita-wanita itu. Sesudah sapaan, baru kita kan tadi tanyakan ya, apa tujuannya untuk datang ke sini gitu. Misalnya ini tadi ya, karena dia mau tahu proses persalinan. Nah, berarti kita jelaskan, oke, berarti ini saya jelaskan ya, bagaimana proses persalinan normal itu. Biar apa? Biasanya, apa sih yang dirasakan oleh orang-orang kalau misalnya mau menghadapi persalinan, dia takut apa? Kalau sakit, yang dari Kak. teman-teman Takut sakit. dengar, takut sakit. Nah, itu yang paling utama ya. Jadi paling sering ya identiknya persalinan itu adalah rasa sakit. Apa iya gitu ya? Apa iya memang sakit persalinan itu? Nah, inilah fungsinya kita harus bisa menjelaskan ini. Jadi
saya jelaskan ya proses persalinan biar ibunya itu nggak takut lagi sama rasa sakit itu. Nah, tadi ingat rasa sakit itu munculnya karena apa? Nah, ini baru kita mulai jelaskan ke isinya. Nah, rasa sakit yang dialami saat persalinan itu biasanya disebabkan karena adanya kontraksi. Kita sebutnya itu kontraksi. Wajar nggak waktu orang bersalin mengalami kontraksi? Wajar. Wajar, harus ada kontraksi. Berarti rasa sakitnya itu memang harus ada. Tapi yang perlu ibunya tahu, nah, berarti ini wajar ya. Pertama kan kontraksi itu wajar, berarti sakit itu wajar. Ibunya yang merasa takut sakit itu berarti wajar, karena memang pasti dialami. Tapi yang perlu dibikin tenang ya, atau yang harus dikurangi dari rasa kekhawatiran itu, bahwa rasa sakitnya itu tidak datang terus-menerus. Yang namanya kontraksi itu tidak terus-menerus ya, selalu ada. Perutnya itu kaku terus enggak, tapi ada saat-saat tertentu untuk kontraksinya turun, tidak merasakan sakit. Terus nanti ada lagi, jadi kontraksinya akan datang secara berkala. Jadi sakitnya tuh nggak terus-menerus kok. Nah, ada cara juga untuk mengurangi rasa sakit itu. Kita berikan ajaran ya, kita berikan asuhan. Jadi makanya kenapa kita benar-benar akan menjadi sahabat wanita nantinya. Kita berikan. Nah, untuk mengatasi rasa sakit itu, pastikan kalau kita sakit itu kita akan sangat takut. Nah, yang perlu diingat adalah untuk mengatasinya bisa dialihkan rasa sakitnya. Kemana? Kalau mulai kerasa kenceng, nanti ibu jangan lupa untuk ganti fokusnya ke nafas. Kita latihan nafas. Caranya adalah menggunakan pernafasan dalam. Itu untuk distraksi atau untuk mengalihkan fokus dari rasa sakit ke fokusnya nafas. Ya, makanya itu namanya manajemen nyeri. Jadi kita akan jelaskan caranya nafasnya, nafas dalam. Kalau pas sakitnya datang, waduh, rasa sakit nih. Langsung Bu, ambil nafas dalam, fokus ya, rasakan udaranya tuh masuk sampai paru-paru ibu tuh ngembang full. Oh, berarti itu sudah harus dirasakan tiap masuk. Sudah sampai full atau belum? Terus nanti dikeluarkan pelan-pelan kalau sudah full. Rasakan setiap udaranya itu keluar sampai paru-parunya kosong. Terus diisi lagi. Nah, akhirnya dia nggak fokus ke kontraksinya. Kalau kayak gitu, dia akan fokus ke nafasnya. Setelah kita ajari itu, boleh ya kita ajak latihan bersama atau kita tanyakan masih ada yang kurang jelas atau tidak. Itu kurang lebih gambaran kita berkomunikasi dengan pasien ya. Jadi kita akan memberikan, kita cari tahu ya kebutuhannya dia apa, kekhawatirannya apa, kemudian kita berikan solusi ya. Jadi kita memberikan solusi pada masalah yang dialami oleh ibunya. Mungkin itu ya gambaran terkait bagaimana kehidupan di kebidanan ya. Jadi kita mempelajari terminologi kebidanan, tentunya ini masih sangat sedikit. Nanti bisa kita dalami lagi di kedepannya ya melalui pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Karena apa? Karena kita sebagai bidan adalah berperan untuk long life learners. Jadi kita harus belajar terus-menerus sepanjang hidup. Biar apa? Biar kita bisa menjadi bidan yang kompeten. Jadi kita sesuai dengan kemampuan kita layak untuk menolong pasien-pasien kita dan juga profesional, berarti sesuai ya. Jadi sesuai dengan standar Indonesia, tidak menambahkan masalah ya. Jadi kita benar-benar menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh pasien-pasien kita nantinya. Jadi kita membantu. Nah, oke, terima kasih. Sekian untuk materi saya. Selanjutnya mungkin bisa dipimpin diskusi oleh Kak Marlina. Oke. Itu tadi adalah refreshment ya atau kenalan singkat sebelum teman-teman nanti kenalan terminologi bersama dosen masing-masing. Oke. Nah, untuk teman-teman di sini apa ada yang mau ditanyakan ke Kak Kotrun tentang terminologi kebidanan? Mungkin agak awam ya. Kalau seingatku waktu SMA itu terminologi itu enggak ada sama sekali. Jadi terminologi ini bahasa gampangnya adalah
kamus besar lah ya, kamus besar medis, terjemahannya ke bahasa awam itu apa? Oke, kalau gitu aku deh yang nanya Kak. Jadi ini kan teman-teman maba semua ya, nggak tahu bayangannya gimana nanti Betul. saat mulai masuk ke perkuliahan. Apakah teman-teman ini nanti masuk itu langsung ketemu dengan kehamilan, persalinan, dan lain sebagainya? Gimana Kak? Oke. Kalau misalnya ngomongin dengan pertama kali masuk, tentunya yang pertama adalah tidak ada materi terminologi ya. Jadi ini adalah suatu langkah yang tepat yang teman-teman pilih untuk berkenalan dulu dengan kebidanan, karena kedepannya berarti langsung masuk ke ilmu-ilmu dasarnya dulu. Jadi nggak langsung kehamilan benar ya, tapi kita sudah harus kenal dulu sama kebidanan. Jadi kita biasanya akan diajak kenalan dulu terkait gimana sejarahnya bidan, kemudian keilmuannya akan apa aja. Jadi biar tahu ya apa saja yang akan dipelajari, apa saja yang harus kita kuasai. Itu biasanya di tahun-tahun pertama ya, dasar-dasarnya bagaimana memahami anatomi yang seluruh tubuhnya manusia ya, walaupun cuman wanita aja, tapi kan kita tetap harus belajar ya, kita harus tahu bagian anatominya ini tuh untuk apa di manusia. Nah, itu juga kita akan pelajari. Terus tidak hanya itu, tapi juga ada bagaimana secara dalam-dalamnya ya, molekul-molekulnya itu biasanya juga dipelajari. Jadi ibaratnya pertama kali di tahun pertama kita akan belajar terkait kedokteran dasar ya, atau kebidanan dasar. Jadi kebidanan ini kan cabang ilmu dari kedokteran ya. Jadi kita akan belajar secara umum dulu di pengetahuan-pengetahuan kedokterannya. Baru di tahun berikutnya akan masuk ke dalam ilmu kebidanan lebih dalam lagi ya, kehamilannya, kemudian gimana asuhan remaja, kayak tadi asuhan menstruasi itu seperti apa sih gitu, yang seharusnya itu juga akan dipelajari di mulai tahun kedua sampai berikutnya gitu. Oke, terima kasih Kak Kotrun Oke, penjelasannya. Ini adalah sedikit kisi-kisi buat teman-teman ya. Mungkin juga nanti pasti ada perbedaan untuk teman-teman yang menempuh pendidikannya di institusi atau yang di perguruan tinggi. Itu ada perbedaan. Itu tadi adalah kisi-kisi sedikit aja. Kalian bisa nyinceng dikit ya. Nyinceng dikit. Itu nyinceng itu apa bahasa Indonesianya? ngintip-ngintip. Ngintip sedikit ya. Ngintip sedikit dari sistem perkuliahan yang ada. Oke, kalau gitu kita akhiri. Terima kasih Kak Oke, Trunada untuk ilmunya. Semoga teman-teman juga bisa mengambil yang baik-baik dan juga bisa diceritakan nih ke teman-temannya. Yang di Unpad diceritakan di Unpad, yang tadi di Makassar atau Medan ya. Makassar. Makassar juga bisa diceritakan ke teman-temannya di sana. Ini ada loh tempat yang namanya Ingenio gini-gini gitu ya. Oke, kita Oke, ada satu persembahan video nih untuk teman-teman kepada tim IT, dipersilahkan. Gue Fatimah, tapi temen-temen biasa panggil gue Faza. Gue kuliah di Fakultas Kedokteran. Sekarang ini tahun kedua. Ya udah, gini-gini aja kan tiap semester baru. Materinya baru lagi. Semester baru emang selalu kayak gini. Adaptasi lagi. Yang kemarin aja remet terus. Apalagi yang ini. Tuh kan. Ah. Ya, nggak usah. Nggak kenapa. Remet besok. Remet apaan? Pipir. Kamu kemana aja nggak tau Ingenio? Aku tuh emang sama ini cuma belajar sendiri aja sih. Emang kenapa sih harus Ingenio? Wah, enak banget Ingenio. Enaknya? Dia tuh bimbingan belajar yang bakal dampingin kamu sampai kamu betul-betul paham sama konsepnya. Iya nggak? Iya bener banget, dan materinya tuh update. Terus tutornya tuh bisa kamu tanyain 24 jam dan bener kayak temen sendiri. Jadi kalaupun nggak lagi bimbingan, aku mau tanya tetap bakal dibales. Tetap. Terus kalian kapan mulai bimbingannya? Kapan? Besok? Iya besok. Besok yaudah aku ikut kalian ya besok. Oke boleh, berarti besok langsung join aja ya. Oke deh kalau gitu. Ya udah, berarti kita jadi jalan aja ya. Iya, jalan yuk. Ingenio juga memberikan fasilitas online class.
bimbingan yang diberikan oleh tutor handal dan telah terstandarisasi, bebas konsultasi selama masa studi. Nah, medula itu bagian dari apa? Dari adrenal. Nah, ini sistem saraf yang terlibat ya. Ada parasimpatis, ada somatis, ada simpatis. Kurikulum pembelajaran di Ingenio sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Profesi Kedokteran Indonesia atau SNPPDI. Oke, itu tadi sedikit pembukaan untuk teman-teman kenalan dengan Ingenio. Selanjutnya kita bisa kenalan lebih lanjut dengan Kak Tanti. Ini akan mengenalkan lebih dalam nih tentang Ingenio. Silahkan Kak Tanti. Oke, terima kasih Kak Marlina. Langsung aja ya, aku izin share screen-nya dulu. Oke, jadi teman-teman kita akan kenalan lebih dalam lagi sama Ingenio. Kalau teman-teman pasti mikirnya, iya sih Ingenio kan bimbingan belajar. Oke, nggak hanya itu teman-teman. Jadi bimbingan belajar apa sih? Bimbingan belajar seperti apa sih Ingenio Indonesia? Kayak gitu ya. Oh ya, sebelumnya kenalin dulu, aku Tanti teman-teman ya. Salah satu tutor juga, tutor kebidanan di Ingenio Indonesia. Oke, jadi Ingenio Indonesia itu adalah sebuah lembaga bimbingan belajar di bidang pendidikan non-formal yang berfokus kepada layanan pendidikan kedokteran dan ilmu kesehatan. Di sini termasuk kedokteran gigi dan kebidanan ya teman-teman. Dan Ingenio ini sudah berbadan hukum berdasarkan Kemenkumham. Nah, jadi Ingenio ini bisa menjadikan peserta didiknya sebagai seorang tenaga medis yang profesional, berhati nurani, dan berproses menjadi tangguh. Nah, gimana sih awalnya berdirinya Ingenio Indonesia? Nah, jadi ada 4 dokter yang menemukan fenomena gagal UKDI. UKDI itu uji kompetensi dokter Indonesia. Banyak sekali di situ mahasiswa yang gagal lulus di UKDI. Nah, sehingga beliau berempat ini yaitu Dr. Aji Bayu Jaksono, Dr. Andika Agus Setiawan, MBiomed, Dr. Ratih Paramita Suprapto, MBiomed, dan Dr. Nathanael Untario sebagai kepala Ingenio sekarang. Nah, itu berinovasi untuk mendirikan Ingenio. Nah, untuk menemani sejawat dalam menghadapi UKM PPD, termasuk sekarang yaitu ada kedokteran gigi dan kebidanan. Nah, di sini mulai dari preklinik. Preklinik itu adalah teman-teman sekarang. Jadi sebelum teman-teman masuk klinik itu disebut dengan preklinik dan nanti klinik. Seperti itu ya. Nah, komitmen kami di sini menjaga nadi untuk terus berdenyut dalam sinergi pendidikan kedokteran dan ilmu kesehatan di Indonesia dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika dan keilmuan. Nah, jadi kita nggak hanya diajari ilmu aja, kita juga diajari gimana sih etika sebagai tenaga kesehatan. Seperti itu ya. Nah, ini juga Ingenio Indonesia sudah terstandarisasi internasional, yaitu ISO 21001, dan sudah mengimplementasikannya dan melakukan penerapan dan pendekatan kualitas pendidikan yang sistematis melalui konsep struktur manajemen mutu berkualitas tinggi dengan standar internasional. Kemudian ini visi kami menjadi bimbingan belajar bagi mahasiswa dan tenaga kesehatan yang profesional, inklusif, dan unggul untuk mewujudkan Indonesia sehat. Kemudian ini ada 3 misi kami, jadi mulai memberikan pendidikan kesehatan berkualitas tinggi, kemudian kita mengajarkan berdasarkan keilmuan, kemudian kita juga memperluas jangkauan kita agar semuanya mengenal Ingenio dan otomatis pendidikan di Indonesia, terkhusus pendidikan kesehatan ya teman-teman ya, berkualitas, seperti itu. Dan ini adalah 5 ways kita punya nilai teman-teman ya, ada I. Insinyur Peko, teman-teman. Integrity. Integrity itu kita di sini menganggap bahwa nilai integritas itu penting. Jadi kita tidak hanya diajarkan ilmu. Nah, seperti yang kata Kak Kotrun tadi ya teman-teman ya, kita juga diajari komunikasi dengan pasien, kita juga diajari bagaimana kita menanamkan nilai-nilai moral. Nah, seperti itu. Jadi kan kita nggak hanya belajar ilmu dulu full, baru nanti waktu praktek. Nah, itu enggak. Jadi mulai sekarang gitu. Jadi agar teman-teman bisa belajar ke depannya. Seperti itu. Kemudian
ada respect. Respect ini kita harus menghargai setiap yang bekerja dengan kita dan juga kita harus menghargai pasien. Kemudian ada perseverance, kita juga diajari dengan ketekunan. Jadi nggak hanya satu kali, dua kali belajar, harus mengulang, harus tekun. Kita juga di-repeat lagi, di-review lagi, seperti itu. Kemudian excellence, nah jadi semua standar, mulai tutornya, ilmunya, modulnya, semuanya sudah dijamin dan sudah terstandarisasi di Injini Indonesia. Jadi jangan khawatir teman-teman, untuk ilmunya selalu terupdate. Dan collaboration, kita di sini sebagai bidan, dokter dan dokter gigi di Injini Indonesia itu juga saling berkolaborasi termasuk para staf-staf di Injini Indonesia untuk meningkatkan mutu dari Injini Indonesia sendiri. Dan ini adalah persebaran Injini Indonesia, teman-teman, sudah dari Sabang sampai Merauke. Untuk kelas kebidanan juga sudah dari seluruh Indonesia, teman-teman. Jangan khawatir. Nah, jadi teman-teman bisa join di Injenio untuk nanti bimbingan saat kuliah. Dan ini adalah jumlah peserta Injenio, ini 2022 ya teman-teman, ini ada 12.740 dan untuk yang terupdate ada sekitar 30.000 sampai 60.000 teman-teman. Dan ini adalah kelebihan Ingenio. Yang pertama dari kurikulumnya, untuk kurikulumnya kita istimewa. Jadi kita uh, berdasarkan kompetensi dan keilmuan yang baru. Jadi kita update terus. Kita nggak mungkin ngajarkan yang tahun 10 tahun yang lalu kita ajarkan sekarang. Nah, kita pasti update terus teman-teman, jangan khawatir. Kemudian yang selanjutnya kita menyesuaikan soal dengan tren. Nah, kemudian untuk kita juga satu komando, jadi kita punya divisi akademik teman-teman yang akan menjamin keilmuan kita. Kemudian tutornya unik, jadi terstandarisasi. Seperti itu ya, jadi tutornya pun harus melalui berbagai tahap untuk jadi tutor Ingenium. Nah, kemudian ini ada program kebidanan kami ya. Jadi ini ada Rocket Class Plus. Nah, setelah Rocket Class Free ini, teman-teman bisa join ke Rocket Class Plus. Jadi untuk Rocket Class Plus ini, dia pendalaman dari Rocket Free ini. Dan nanti ada beberapa materi yang teman-teman bisa gunakan sebagai dasar agar teman-teman bisa melalui kuliah teman-teman dengan lebih mudah. Nah, kemudian ada preklinik. Preklinik itu bisa teman-teman lalui dari semester 1 sampai semester 8, kalian mau bimbingan, mau ambil semester berapa, atau seluruh semester mau bersama Ingenio, silahkan. Kemudian ada bimbingan skripsi, teman-teman juga bisa ngambil kalau misalnya agak kesusahan nih skripsinya, oke. Bisa join sama Ingenio. Dan ada uji kompetensi mahasiswa. Jadi untuk uji kompetensi, kalau misal kalian lulus, nah nanti akan ada uji kompetensi. Nah itu seluruh Indonesia ya, nasional. Nah, jadi kalian juga bisa join dengan Ingenio. Nah, ini kalau untuk preklinik, kita untuk preklinik jangan khawatir teman-teman ya. Kita menyesuaikan untuk materinya, kita menyesuaikan silabus masing-masing kampus teman-teman. Nah, jadi biasanya setiap kampus itu beda silabusnya, setiap kampus materinya beda. Ada yang materinya di semester 1, ada yang materi A di semester 2, ada yang materi B di semester 3, seperti itu. Itu jangan khawatir. Dan mungkin ada tambahan dari dosennya atau bagaimana, kita bisa menyesuaikan teman-teman ya. Kemudian kita ada pola pikir teman-teman. Jadi jangan lupa nanti kalau teman-teman kebingungan, nah itu bisa langsung konsultasi aja sama Injini Indonesia. Kemudian untuk waktunya kita kesepakatan teman-teman sama akademik sama peserta. Jadi peserta luangnya kapan? Nanti konsultasi ke akademik, bisa Kak bimbingan saat ini, misalnya seperti itu ya. Kemudian ada pembahasan soal-soal ujian buat latihan, kemudian diajarkan oleh tutor terbaik dan berprestasi yang telah mengikuti standarisasi dan penjaminan kualitas Ingenio Indonesia. Kemudian ada konsultasi tutor selama masa bimbingan. Jadi misal kalian bimbingannya sebulan, tapi bimbingannya itu 10 kali. Nah, di luar jam bimbingan, teman-teman bisa konsultasi ke tutor asal masih dalam masa bimbingan. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini kalau untuk Rocket
plus kita tersedia untuk 8 sampai 15 orang satu kelompok kalau mau kelompok, tapi kalau private juga ada. Kemudian untuk metode pembelajaran juga berdasarkan pola pikir dan pendekatan mahasiswa baru. Nah, jadi jangan khawatir kalau untuk mahasiswa yang masih belum paham, nah kita ajari pelan-pelan gimana pola pikirnya gitu. Kemudian untuk waktu bimbingan sama menyesuaikan, biayanya terjangkau, kemudian sama diajarkan oleh tutor terbaik dan ada konsultasi tutor juga. Ini khasnya Ingenio nih. Nah, kemudian ini kita ada prestasi nih teman-teman. Jadi di tahun 2018 Ingenio telah meraih penghargaan dari Karya Pendidikan Indonesia sebagai lembaga pendidikan terpercaya dalam mutu dan kualitas pendidikan terbaik. Nah, kemudian yang paling baru prestasi Ingenio di tahun 2022 yaitu dari eh, Indonesia Best Choice Award 2022 sebagai Best Choice in Study Guidance Award 2022. Oke, dan kita juga punya haki, teman-teman. Jadi jangan khawatir. Kemudian kita juga ada kegiatan sosial namanya Ingenio Peduli. Nah, nanti ya kalau sekarang pasti belum. Nanti kalau teman-teman kuliah udah sibuk ospek, udah sibuk organisasi, terus belum tugas-tugasnya banyak dari dosen gitu ya. Habis itu materi kuliahnya ternyata sulit gitu, gak punya teman buat belajar, pada sibuk sendiri-sendiri. Nah, habis itu kok tiba-tiba ujian, waduh gimana nih gitu ya. Biasanya teman-teman pada japri nih, Kak ada nggak kelas buat sekarang materi ini? Kak ada nggak kayak gitu? Kak apa ada kelompok yang tersedia? Kak apa bisa bimbingan sekarang? Udah mulai bingung gitu ya. Ya itu kalian jangan khawatir, ada Ingenio Indonesia. Jadi pokoknya teman-teman kesulitan selama kuliah di kebidanan, inget Ingenio Indonesia, oke? Mengapa memilih Ingenio, teman-teman? Nah, ini kalau untuk lokasinya, kalau offline untuk kebidanan masih ada di Malang aja, teman-teman ya. Tapi jangan khawatir, untuk online teman-teman juga bisa. Kemudian fasilitasnya lengkap, silabus materi sesuai daftar kompetensi. Untuk yang kedua, tutornya berkualitas, budgetnya sesuai, dan kita mengajarnya sistematis dan runut. Jadi nggak bulat-bulat, teman-teman ya. Nggak apa namanya itu, berkelit-kelit lah istilahnya. Kemudian ada kepuasan dan prestasi, kita juga ada tryout online, kelas online, materinya up to date, dan ada kelas terbang juga kalau teman-teman berminat. Nah, ini teman-teman untuk Open Rocket Class Plus kita udah membuka. Nah, yang teman-teman Rocket Class kelas free ini bisa ajak teman-temannya juga untuk join Rocket Plus. Nah, jadi eh, ini untuk materinya ada 4 teman-teman ya. Jadi nanti kita ada 4 kali pertemuan. Ada anatomi reproduksi perempuan. Nah, ini nanti ada yang semester 1 dapat, ada yang semester 2 dapat, ada yang waktu tingkat 2, entah semester 3 atau semester 4 dapat lagi teman-teman. Karena itu emang badannya kebidanan, kayak intinya kebidanan gitu ya. Fisiologi reproduksi perempuan sama teman-teman ya. Kemudian nanti ada konsep kebidanan sama ada pengantar kehamilan. Nah, ini bisa kelas, oh ya, aku revisi ya. Jadi untuk kelompoknya bisa mulai 2 orang sampai 15 orang. Jadi nggak mulai 8 orang, tapi bisa 2 orang. Misal gandengan sama temennya yang kenal atau yang di sini boleh. Misalnya teman-teman ajak temennya gitu ya buat berkelompok. Kemudian biaya bimbingan terjangkau, waktunya sama kayak tadi ya teman-teman ya. Eh, Materinya ada soft file, kemudian dibimbing oleh tutor yang handal dan berkompeten di bidangnya, dan konsultasi tutor selama masa bimbingan. Nah, jadi kita ini tersedia untuk live class dan nanti segera akan tersedia e-course ya teman-teman ya. Jadi bisa PM-PM aku, kapan nih Kak kira-kira bisa kita e-course-nya gitu. Nah, ini gambaran kelas kebidanan di Injen Indonesia. Ini waktu kelas UKOM teman-teman ya. Yang bawah ada kelas online-nya, yang atas ini sama Kak Kotrun ya, sama ya. Ada kelas offline-nya, seperti itu. Oke, teman-teman jangan lupa follow-follow @Injen Indonesia. Jangan lupa follow kelas kebidanan juga. Sama ini untuk CP-nya atau bisa hubungi aku, biasanya di poster-poster ada kok. Kemudian lainnya Ingenio, Facebooknya Ingenio Learning Center dan YouTube-nya Ingenio Indonesia. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Tanti untuk perkenalannya dengan Ingenio.
Dan selanjutnya kita ada video kedua nih untuk teman-teman. Silahkan. Love it how you love me electric like you do. Love it how you love me electric, always you. Love it how you love me electric, electric. Kalau misalnya nggak nyanyi, Love me electric. Baby, keep the light on for me, I'm coming home. Now I got you forever wherever I go. I feel like I'm high. Oh, and I wouldn't change the way you got me jumping through hoops. All the wishes in the world and now it's for you. Oh, and I found heaven in your eyes. Tell me it's all mine, holding on too tight. You were like a neon sign in a starless night, showing up so bright. Can't get over how you talk to me, like I'm all you're ever gonna need. Seeing colors that I've never seen. Can't get over how you talk to me, like I'm all you're ever gonna need. Seeing colors that I've never seen. Jadi untuk hari ini karena kita sedang bimbingan OSC, untuk yang pertama vibes-nya di kelas ini yang pertama enjoy. Terus yang ngajar juga asik, jadi suasana di kelas ini juga asik. Terus kakaknya juga santai ngajarinnya, jadi kita juga nggak tegang untuk belajar. Lalu yang kedua, kakaknya ngajarin trik khusus buat ujian OSCE, jadi kita nggak bingung waktu dapat kasus soalnya. Kemudian juga untuk pesan calon bidan yang selanjutnya, semangat untuk belajar dan mensejahterakan kesehatan terutama ibu dan anak, dan jangan lupa let's di Ingenio. Jadi itu tadi adalah sedikit cuplikan ya dari kelas OSCE kita di tahun lalu. Di situ pengajarnya ada Kak Kotrun, saya dan juga Kak Tanti. Oke, selanjutnya nih teman-teman masih ada satu lagi materi ya dari aku. Langsung aja kita share screen untuk tentang tips nih belajar di kuliah kebidanan. Tadi di sini dibilang ada yang dari Makassar dan juga di Pajajaran ya. Jadi gini buat teman-teman, kalau misalkan nih, kan tadi udah dikenalin juga sama Kak Tanti ya tentang kelasnya itu apa aja. Nanti bisa teman-teman share karena jujur waktu zamannya kita ya, zamannya tutor-tutor kita itu nggak ada bimbingan seperti ini, dan adanya bimbingan seperti ini pasti akan membantu untuk teman-teman semuanya untuk lebih bisa tahu ya. Nah, zaman sekarang kan selalu kepingin tahu kedepannya itu tantangannya itu bentukannya kayak apa gitu. Jadi ini bisa membantu teman-teman dan juga membantu untuk persiapan-persiapan kalau kalian itu nggak cuma sendiri kok dalam persiapan-persiapan itu. Apakah itu persiapan ujian skill ataupun ujian UKOM ya. Buat teman-teman yang baru masuk itu pasti kedengarannya sangat menakutkan sekali. Oke, jadi kenalkan saya Marlina, salah satu tutor dari kelas kebidanan di Ingenio. Ini ada sedikit tips dan trik untuk teman-teman karena pasti teman-teman di sini mungkin ada beberapa yang masuknya lewat, kalau zamanku itu SBMPTN ya, itu adalah tes tulis. Ada juga yang SNMPTN atau undangan dari rapot ya, dari rapotnya teman-teman dan disortir bisa masuk ke universitas ini jalur undangan. Nah, walaupun misalkan teman-teman kemarin nih yang SBMPTN atau yang tulis ini sudah punya metode belajar sendiri ya, aku udah belajar kok Kak kemarin itu. Tapi ada perbedaan teman-teman antara perkuliahan dan juga waktu SMA. Apalagi di sini teman-teman mengambil perkuliahannya di kesehatan. Itu sangat ada perbedaan. Nah, yang pertama itu transisinya yang jelas bahwa SMA itu tidak sama dengan kuliah. Ada perbedaan manajemen waktu yang nanti di sini juga teman-teman makanya stay tune ya sampai akhir karena nanti akan aku spill sedikit tentang kegiatan kalian itu selain dari perkuliahan itu bisa ngapain aja sih di kebidanan itu, nanti akan ada ya.
Lalu yang kedua, lancar studi. Harapannya bisa lulus tepat waktu karena UKT-nya mahal tentu. Lalu harapannya yang terakhir adalah nilainya bagus. Untuk IPK-nya kepingin bisa 3,5 ke atas bisa banget, tapi harus bisa manajemen waktu yang bagus. Oke. Apa sih perbedaan paling jelasnya antara SMA dan juga kuliah? Yang pertama, dosen itu nggak peduli untuk teman-teman itu apakah di kampus itu kalian dengerin atau enggak. Tapi memang ada beberapa dosen yang masih memperhatikan tentang tata krama. Tapi bukan suatu hal yang tidak mungkin atau bukan suatu hal yang aneh jika kalian nggak dipedulikan sama dosen. Dan jangan berharap untuk dipedulikan. Lalu ada waktu yang tidak cukup nih, 24 jam. Hubungannya sama apa, Kak? Sama itu tadi, kegiatan di luar kuliah. Dan momoknya yaitu adalah nilai saat ujian-ujian. Yang pertama, apa sih yang harus kita lakukan? Itu harus tahu tipe belajarmu itu seperti apa, apakah grup ataukah individu. Dan yang kedua, pilih-pilih materi yang dipelajari dan juga ketahui cara belajar yang tepat untuk kalian. Jadi tipikal belajar itu ada 3 ya teman-teman, ada yang audio, visual, dan juga kinestetik. Ini pendekatan untuk teman-teman yang belajarnya ke kedokteran atau kesehatan nih, karena kita pasti banyak banget hafalannya, banyak banget kita harus mencari tahu dan menghafalkan mekanisme badan, proses persalinan, hormonalnya itu datang dengan sepaket lengkap hal-hal untuk dihafalkan. Jadi teman-teman harus dari awal, mumpung ini juga baru awal, teman-teman tahu apakah aku ini tipe belajarnya audio, visual, atau kinestetik. Seperti apa sih itu? Mari kita cari tahu. Oke, jadi yang auditory itu tipikal yang harus mendengar, lihat video atau suara, belajar sambil ngomong diulang-ulang. Misalkan nomor 1 apa, nomor 2 apa, selanjutnya apa, itu adalah tipikal si auditory. Yang ketiga harus ada diskusi dan harus menghindari sekali keramaian karena mereka sensitif dengan pendengarannya. Nah, contohnya itu nanti mereka akan bisa memunculkan karangan sendiri dari peta yang mereka pahami dari si auditori itu tadi. Oke, yang kedua ini ada visual. Visual ini bisa dengan lihat video, menggunakan gambar ya seperti ini tadi. Ada peta konsep. Ini penting untuk teman-teman bisa membuat peta konsep sesuai dengan teman-teman sendiri ya. Jadi jangan lihat Google atau apa. Jadi teman-teman belajar, habis itu bisa dicerna dulu di dalam ya, di dalam otaknya dicerna, di pemahaman pelan-pelan gitu. Setelah itu baru teman-teman coret-coret. Walaupun awalnya nggak jelas, nggak apa-apa, yang penting coret-coret. Lalu tambahkan ada misalkan bubble-bubble, bentuk-bentuk tertentu ya untuk mempermudah untuk menghafal dan juga ada warna-warnanya. Itu untuk yang si visual. Selanjutnya, ini adalah untuk contohnya yang si auditory ya tadi ya. Itu dia akan memunculkan poin-poin sendiri. Ada si tactile, ini dia menggunakan kasus untuk belajar. Jadi dia berangkat dari cerita seseorang terlebih dahulu, lalu dia baru menghafalkan, misalkan ya ada ibu hamilnya baru periksa, dia pernah melihat ibu hamilnya periksa. Dari situ dia pengen tahu tuh, oh berarti aku harus tahu ya proses kehamilan itu seperti ini, terus periksa kehamilan itu bagaimana gitu. Oke. Nah, yang jelas dalam metode belajar atau tips and trick itu kalian harus memiliki 4 ini ya teman-teman. Tapi ini untuk yang lebih fokusnya aja sih. Buat teman-teman cukup tahu aja nggak apa-apa. Bahwa yang penting itu adalah manajemen waktu, tujuan, dan juga metode belajar serta konsistensi yaitu keteraturan. Terus-menerus disiplin ya. Nah, apa aja nih beban-bebannya untuk maba-maba ini ke depannya itu apa aja? Yang akademik jelas ada paketan belajar yang berbeda, ujian blok, ujian skill, dan ada OSCE atau UHAT. Sementara non-akademiknya kalian juga dituntut untuk organisasi, tetap harus bersosialisasi dengan cara nongki, dan kalian tetap harus ada having fun-nya. Karena kita nggak mungkin bisa menjalani semuanya ini tanpa having fun. Oke? Nah, untuk intrakampus dan ekstrakampus nih yang tadi sudah aku spill sedikit organisasinya itu apa aja sih? Jadi intrakampus ini apa? Intrakampus ini adalah organisasi yang bisa kalian lakukan di dalam kampus masing-masing. Entah itu tadi ada yang di Unpad atau ada yang di institusi. Itu silahkan cari-cari. Di sana pasti yang jelas akan ada himpunan kebidanan. Kalau misalkan teman-teman adalah tipikal-tipikal yang suka organisasi, silahkan ada himpunan kebidanan. Kalau misalkan tipikal-tipikal yang suka untuk penelitian kayak atau kepo-kepo, itu ada pasti yang namanya ilmiah ya atau KTI.
itu ada juga biasanya. Kalian kepoin aja di dalam kampus kalian itu memfasilitasi organisasi seperti apa aja. Nah, kalau ekstra kampus ini apa? Ini adalah organisasi kebidanan yang bisa kalian temukan di luar kampus, teman-teman. Contohnya apa, Kak? Untuk kebidanan sendiri ada namanya IKMABI atau Ikatan Mahasiswa Kebidanan Indonesia. Mereka ini akan selalu ada namanya, sebentar, aku lupa. Ada musyawarah besar nasional setiap tahunnya. Yang itu juga dihadiri oleh teman-teman kebidanan di seluruh Indonesia dari mulai Sumatera sampai Papua kalau ada ya. Tapi paling jauh sepertinya masih sampai Sulawesi kalau nggak salah waktu zamanku dulu. Nah, itu teman-teman di sini ada kesempatan untuk bisa berkenalan dengan teman-teman kebidanan di seluruh Nusantara yang sudah tergabung di IKMABI institusinya gitu. Nah, di sini teman-teman juga bisa nih dapat kesempatan untuk bisa menjadi pengurus nasional ataupun pengurus regional. Nah, regional itu apa, Kak? Regional biasanya mereka bagi sesuai dengan provinsi masing-masing. Yang kedua ada, ini namanya AOMKI atau Aliansi Organisasi Mahasiswa Kesehatan Indonesia. Dan biasanya kalian akan otomatis menjadi AOMKI ketika teman-teman sudah masuk ke IKMABI. Karena di sini udah ada IKMABI ya, jadi si lembaga-lembaga untuk Ikatan Mahasiswa Kesehatan se-Indonesia ini memutuskan kalau kita butuh satu wadah nih sesama sejawat ya, sebutannya kita adalah sejawat, yaitu sesama orang yang berprofesi dalam kesehatan walaupun berbeda profesi. Contohnya adalah dengan apa ini ya, ada dari farmasi, itu kita sebutnya mereka juga sejawat gitu. Oke, itu adalah skill yang paling penting ya untuk organisasinya, dan ini adalah referensi buku-buku buat teman-teman. Yang ketiga ini memang sudah buku apa ya, buku saktinya kebidanan, 3 ini. Kalau misalkan teman-teman bisa apa namanya, bisa afford untuk bentuk fisiknya silahkan, atau mau cari-cari di online atau pinjam di perpustakaan juga pasti ada di perpustakaan kampus masing-masing. Dan ini adalah untuk yang patologinya. Oke, ini ada untuk asuhan kebidanannya, ini ada dua volume ya, karena ini berbeda isinya, dipotong di bagian intinya ini adalah asuhan dari sejak remaja hingga nanti menopause. Remaja itu berarti asuhan kebidanan itu dibagi berdasarkan umur ya. Jadi yang paling muda hingga nanti lansia itu kita menyentuhnya di bagian menopause. Itu dibagi 2 di sini. Lalu ada juga ini buku dari Kemenkes ya. Kalau untuk acuan SOP dan lain sebagainya, memang banyak acuan di dunia ini, tapi utamanya karena kita hidup di Indonesia, kita harus mengacu kepada Kemenkes. Kalau untuk SOP itu kita cari aturan darinya Kemenkes. Oke. Ini ada buku saku juga dari Kemenkes. Ini pasti juga kalian nanti sering ketemu, sering melihat, dan sering bersinggungan. Bisa dicari di kampus masing-masing, pasti di perpustakaannya juga insya Allah ada ya referensi bukunya. Ini untuk yang kegawat daruratan semua. Nah, jika terjadi kesulitan belajar dan menghadapi ujian, apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama, kita diskusi dengan teman ya. Kita yang dalam berkuliah jangan, ya memang orang punya tipenya sendiri-sendiri, ada yang introvert, ada yang apa, tapi akan lebih baik jika kita mau menjalani kehidupan kuliah, kita harus sering-sering berdiskusi dengan teman, karena tugas kuliah sekarang juga seringnya adalah tugas kelompok ya, jadi supaya kalian nggak missing out lah. Lalu yang kedua, bertanya aktif saat kuliah, jangan sungkan, jangan juga malu, kalau misalkan kalian ada kepo apa, tanyakan aja. Yang ketiga, ada mencari bantuan eksternal, yaitu dengan belajar di Ingenio. Gitu. Nah, ini adalah beberapa contoh dari kelas yang sudah terlaksana di Ingenio. Ini ada kelas offline-nya di Malang, ini untuk kelas online-nya ya. Ini sama kakak-kakak yang UKOM. Dan untuk infonya teman-teman aja, kita sekarang lagi ada bimbingan UKOM berjalan ya. Buat teman-teman, kalau misalkan nanti sudah waktunya untuk UKOM, silahkan untuk PC Kak Tanti, karena itu merupakan teman-teman sudah belajar sampai akhir, sudah praktek dan lain sebagainya, UKOM itu diminta untuk recall dari semester pertama. Jadi jangan khawatir, jangan juga merasa kesusahan, bisa bareng sama ini. Oke, terima kasih, sekian dari saya. Untuk teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan? Sepertinya tidak ada ya. Di sini coba sih, bisa on cam nggak teman-teman?
Feby, Wisda Nurul, Alfi, Syahrin, Hasna, Adela, atau kalau enggak apa namanya on mic aja deh. On mic. Aku mau tahu nih kesan pesannya gimana. Ini kan kita habis kasih apa ya? Kalau aku menempatkan diriku sebagai maba ya. Maba kali itu tuh aku kepo banget. Aku pengen tahu banget gimana sih kuliah di kebidanan. Mau tahu reviewnya dari teman-teman nih. Kira-kira gimana setelah ketemu sama kakak-kakaknya ini? Mungkin dari tadi yang bisa on mic itu siapa? Wisdan ya? Wisdan, halo? Halo. Adakah yang bisa on mic? Iya, Kak. Ya, aduh ya ampun lucu banget suaranya. Halo Wisdan, gimana nih setelah ketemu sama kakak-kakaknya? Ada ini nggak? Ada kesan-pesannya nggak kira-kira? Pesan-pesannya buat kayak aku ya, maba yang belum tahu apa-apa. Makasih banget udah ngasih ilmunya. Sama seru juga. Oke. Wisdan ini ya Jawa Barat ya yang tadi di Pajajaran ya? Iya. Iya. Nah, ketahuan logatnya ya. Oke. Semangat ya untuk Wisdan. Kalau untuk lainnya adakah yang bisa on mic? Feby, Febrianti, Alfi, Adela, Hasna? Adakah yang bisa on mic? Oke, nggak apa-apa. Jadi itu aja teman-teman. Semoga info-info dari kami bisa membantu teman-teman untuk menjalani perkuliahan nanti. Dan aku berharapnya meskipun kuliah kesehatan ini memang susah-susah gampang ya, terlalu banyak hafalan, kelasnya terlalu banyak, tapi jangan lupa untuk tetap mengekspresikan diri. Kalau misalkan teman-teman kepingin organisasi, tetaplah organisasi. Kalau teman-teman punya hobi, tetap jalankan hobinya. Jangan berhenti, oke? Itu supaya kalau orang umumnya kan bilangnya work-life balance, tapi teman-teman kan belum work nih. Jadi college life balance, oke? Oke, kalau begitu aku ingatkan lagi untuk ada Rocket Challenge yang tadi itu. Teman-teman silakan foto dan upload ke story dan tag untuk @Ingenio Indonesia dan juga @kelas kebidanan. Ada juga link yang sudah dikirim oleh Kak Tanti, silahkan diisi untuk teman-teman yang mungkin tadi belum bisa on mic ya, silahkan. Dan untuk Wisdan silahkan untuk mengisi, dan nanti akan ada satu merchandise untuk peserta yang mengupload ke story, peserta terbaik. Oke. Sekian dari kami, dan untuk sebelum acara ini kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Semoga apa yang kami sampaikan memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.